Saya Bang. Nah, oke teman-teman saya, kali ini saya melakukan sekitar 50 batang untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Nanti ini untuk bahannya mungkin wah cuacanya tidak mendukung ya, sudah mulai gerimis. Ini nanti untuk bahannya medium ya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman, ini mulai saya lakukan perawatan seperti daun-daun seperti ini ya. Kita buangi saja karena akan mengganggu jalannya pertumbuhan daripada bahan ini. Yang penting kita mau membuat seperti ini, kita harus lakukan perawatan rutin, pemupukan. Ini sudah saya lakukan untuk pembersihan lahan karena apa, seperti rumput-rumput ini ya. Nah, ini sangat banyak sekali penyakit, terutama seperti yang jauh di sana kita harus antisipasi ya. Itu pekarangan sebelah, untuk daun-daunnya banyak sekali yang tanaman-tanamannya itu sangat banyak sekali belalang, ulat itu banyak sekali. Untuk nanti kita perlu antisipasi penyemprotan. Ini sudah mulai saya bersihkan untuk rumputnya, sangat banyak sekali ini urat-uratnya. Nanti mungkin setelah saya lakukan membersihkan ini dari kemarin ya, soalnya agak terlambat sedikit, ini mungkin terlalu banyak tanaman ya, jadi sendiri ini saya juga kerjakan sendiri untuk penanaman. Nanti akan saya tunjukkan ya untuk teman-teman bahan yang masih di lahan ground juga, ukurannya dulu sekian juga sama. Untuk pertama kali saya mulai tanam dulu ada 9 batang, sudah diambil sama teman-teman. Jangan takut ya, kita berkarya pasti akan lebih maksimal lagi. Dari awal kita pertama belajar cara menekuk ataupun teknik-teknik program ekspos akar yang lain, mungkin banyak sekali tekniknya, kita tetap pakai semua, belajar dari teman-temannya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman yang dulu segini juga, ini tingginya sekitar 50, terus untuk lingkarannya sekian ya, bisa dikira-kira teman-teman. Ini 50 kali 50, potongan panjang karpetnya 50, tingginya 50. Terus untuk di bawah saya juga pakai karpet karena ini dulu juga banyak juga karpet yang bekas-bekas, terus saya kumpulkan sisa. Terus ada salah satu bahan yang keluar, saya kembangkan lagi untuk beli tambahan karpet. Saya akan tunjukkan teman-teman ya, Pak. Ini udah mulai gerimis. Mungkin nanti setelah ini saya bersihkan semua, akan saya taburi furadam ya. Kalau enggak furadam yang bagus, agak bagus sedikit regen. Regen akan lebih maksimal ya, akan lebih bagus. Selisihnya tidak jauh beda untuk harga. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman. Yang penting kita lakukan perawatan dulu ya. Kita lakukan perawatan seperti daun berlubang ini. Kemarin agak terlambat, Vikes juga di sana. Kemarin agak terlambat karena ada gangguan untuk sentengkinya rusak, jadi agak terlambat. Nah, ini seperti daun berlubang kayak gini kita buangi semua karena ini akan mengganggu jalur nutrisi naik turun ya. Nah, sedikit saya akan mau bahas untuk masalah daun berlubang seperti ini. Nah, ini daun berlubang kayak gini, jalur nutrisinya mau naik kepentok sama ini ya, lubang ini dia baru ke atas, mau turun lagi pentok lagi baru muter. Kalau terlalu banyak daun berlubang, otomatis jalannya nutrisi naik turunnya berliku-liku ya. Jadi kita harus mending dibuang saja. Setelah lakukan pembuangan nanti mungkin ini kemarin sudah saya lakukan pemupukan pakai pupuk kandang, pupuk kotoran sapi, kambing bisa. Nah, nanti akan lebih cepat lagi kita siram pakai NPK Mutiara. Kalau teman-teman kita punya modal lebih ataupun ada sisa uang, kita bisa pakai pupuk yang bagus
seperti NPK Mutiara atau yang lain pupuk kimia untuk mengangkat pertumbuhan ini, tapi saya sederhana. Saya pakainya apa yang ada di sekitar kita karena kita kaya ya akan pupuk ya di Indonesia. Nah, saya pakainya untuk pupuk kandang yang cair, fermentasinya ada, nanti bisa dilihat di bawah deskripsi untuk teman-teman, atau nanti mungkin bisa komen-komen di bawah komentar untuk cara pengaplikasiannya pupuk yang di sekitar kita ya. Banyak di sekitar kita ya pupuk untuk jadikan cair, bagaimana sangat praktis sekali dan tidak perlu biaya banyak juga untuk masalah pupuk. Oke, untuk pupuk kandang bisa pakai, saya untuk pakai pupuk pakainya pupuk kotoran kambing, sapi, apapun bisa ya kalau yang mau diaplikasikan jadi cair. Nanti bisa teman-teman komen bawah deskripsi, insya Allah nanti kalau saya pas sudah waktunya longgar akan saya berbagi untuk teman-teman. Yang kumpulan Vickers kemarin habis saya semprot, terus saya full itu semprotnya banyak sekali untuk starbannya, jadi agak menguning, tidak apa-apa. Nanti setelah itu akan saya lakukan pembubukan yang pengaplikasiannya pupuk kandang saya fermentasi, tapi dengan teknik saya sendiri. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman ya, yang dulu bahan bonsai waru seperti ini juga, terus masih ada di lahan dan ada 9 batang, yang 8 batang sudah keluar, 7 batang sudah keluar, dan saya mulai perluas lagi dan akan saya lebih maksimalkan lagi untuk programnya yang lebih ekstrim lagi. Saya mau tunjukkan ya untuk teman-teman, mau coba, mudah-mudahan nanti menginspirasi untuk teman-teman semua. Sudah mulai minta dibersihkan rumputnya. Ini yang pertama kali waru India, 23 Mei 2020 pertama kali saya tanam. Kalau tidak salah, nanti bisa dilihat juga teman-teman, bisa komen-komen. Ini ada nanti pertama kali saya penanaman, terus saya nyampe saat ini pengerjaannya ada, sudah saya berbagi juga untuk di video sebelumnya, nanti bisa dilihat di akhir video atau di bawah deskripsi saya. Oke, saya langsung mau tunjukkan ya untuk ini juga bareng sama sama waru India tadi, dari kecil-kecil dulu ya, semuanya saya dari kecil. Yang ini ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini pertama kali saya ambilkan contoh, itu sama yang saya bikin partai besar tadi ya. Kali ini ekstrim sekali, saya kasih alur satu arah, tulang tengahnya sudah saya ambil separuh. Nanti kalau menutup pasti akan lebih maksimal, tapi ya kita lama ya nunggunya. Yang penting atas los ya, atas kita loskan dulu, nanti kita kalau bawah sudah maksimal paling saya potong sekian, nanti variatif juga ya. Nah, tergantung nanti bagaimana. Kalau kita sudah memaksimalkan bawah, mungkin tinggal kita press ya. Minta maaf, ini saya sendiri untuk pengambilan gambar. Cuaca sudah tidak mendukung lagi, sudah mulai gerimis. Nah, ini perlu perawatan lagi ya, kita potong, buangi saja ini, tapi tidak apa-apa, ini masih sekitar 90%, 80% untuk daun yang masih normal. Nah, masih ada satu lagi. Nah, yang ini bareng sama itu yang sebelah sana tadi. Sudah mulai rumputnya sudah mulai banyak sekali ya. Untuk ini perlu dibersihkan lagi. Oke, kita kembali ke, kalau ini dulu besar,
terlalu besar groundnya, jadi akan sangat lama kalau dinding groundnya terlalu tinggi terus terlalu besar, akan sedikit lama ya, tapi ya jumbo juga hasilnya. Seperti ini, yang ini bougainville kemarin sudah baru saya kerjakan, nanti saya mau bikin alur juga biar ini jalan agak sedikit menutup 75 atau 80% menutup bawah, baru saya mau bikin alur. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apapun ID pohonnya, yang penting kita buat semaksimal mungkin ya, kita berkarya, pasti endingnya akan menghasilkan sesuatu yang seperti kita inginkan. Nah, ini saya mungkin akan mulai lagi ya. Nah, tadi juga teman-teman ya, penanaman ini sebagai pengalaman juga, apalagi untuk seperti pisang ya. Pisang pun 5 meter 7 meter dari jarak ground kita, akar dia rakus sekali. Nah, seperti ini pohon ini di tanah sebelah ya. Ini kenapa? Nah, ini tidak mau subur ya, padahal di sebelahnya ini bareng ya, deretan 1 2 3 ini bareng. Ini kemarin saya cek, saya bongkar, ternyata banyak sekali akar-akar pohon itu masuk ke dinding ground sini. Jadi ini sangat terlambat sekali ya, mungkin mau tapi jangkanya sangat lama. Nah, ini deretan ke sana semuanya tidak normal karena sudah banyak sekali untuk akar-akar pohon yang sebelah tadi masuk ke sini. Kalau untuk sancang mungkin saya akan ganti bahan bonsai sancang ya, nyampe sana. Mungkin saya akan carikan tempat dulu. Kalau sancang masih bisa ngangkat ya, karena mungkin pertumbuhannya akan lebih cepat sancang daripada bahan bonsai kimpeng. Itu yang di sebelah sana. Nah, kita lihat ya, masih bisa ada pengangkatan ya. Nah, kalau mungkin waru juga bisa masih mengangkat. Sancang lebih cepat pertumbuhannya. Di sini kemarin saya bongkar juga pas pemberian pupuk, ada akarnya tapi masih mau mengangkat. Kalau ficus terlalu dekat banget ya masalahnya untuk pohonnya ke sini. Jadi akarnya banyak yang kemarin saya putus. Nah, seperti ini akar-akar kemarin saya putus. Ini akarnya, larinya. Mungkin kalau untuk teman-teman kedepannya mungkin bisa dikasih parit ya, dalam setengah meter atau 1 meter akan lebih bagus akarnya, biar tidak bisa masuk ke tanaman kita. Oke teman-teman, sementara cuaca juga sudah agak sedikit mendung, mau saya lanjutkan untuk sedikit nanti sambil menunggu waktu, mudah-mudahan tidak hujan. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar, sharing. Saya juga baru menanam semenjak pandemi ini. Untuk pertama kali saya bikin buka lahan ground, cuman beberapa, nanti juga bisa teman-teman lihat di bawah deskripsi saya, nanti ada, ataupun nanti komen-komen di bawah. Teman, kita tetap semangat ya, sama-sama belajar, berbagi. Kiranya cukup sekian dulu, ada salah kata dari saya minta maaf. Kita tetap sama-sama belajar, apapun hasilnya kita bisa praktek langsung di lahan ground. Nanti kita bisa cari ya letak kesalahan kita di mana, karena kita bisa langsung praktek untuk nanti teknik-teknik untuk program akar di media sosial. Sangat banyak sekali ya teknik-tekniknya, apapun itu. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi menginspirasi untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.